Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ketua PBNU Dr. Kiai Haji Marsudi Syukur, yang terhormat Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Selatan Kakanda Muhammad Rusdi Idrus, yang terhormat para pimpinan wilayah dan para ketua-ketua pimpinan cabang yang sempat hadir mengikuti meeting kita pada sore hari ini. Adapun acara kita pada sore hari ini yakni pengajian recovery ekonomi di masa pandemi yang insya Allah akan dipimpin langsung oleh Sekretaris Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Selatan. Sebelumnya saya mempersilahkan Ketua Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Selatan untuk memberikan sambutannya. Kepada Kakanda dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan narasumber kita pada pengajian kali ini, yakni Kiai Haji Marsudi Syukur, yang juga beliau adalah salah seorang ketua di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Yang saya hormati sahabat-sahabat pengurus pimpinan wilayah yang sempat bergabung. Yang saya hormati sahabat-sahabat ketua pimpinan cabang beserta jajaran yang sama berbahagia. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmatnya sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bersilaturahim secara virtual dalam rangka untuk melaksanakan satu kegiatan, yakni pengajian dengan tema recovery ekonomi di masa pandemik. Selanjutnya salawat dan salam atas tujuan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon izin Pak Kiai, lebih awal saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan waktunya untuk memberikan pengajian pada kesempatan kali ini kepada sahabat-sahabat kita Gerakan Pemuda Ansor dan Banser di Sulawesi Selatan. Meskipun pada kesempatan kali ini baru sebagian kecil yang bergabung, tetapi insya Allah sementara proses sahabat-sahabat yang lain untuk bergabung. Saya yakin bahwa apa yang menjadi tema kita pada kesempatan kali ini tentu sangat sesuai dengan konteks yang kita hadapi di masa sekarang ini. Bahwa recovery ekonomi ini penting untuk kita berikan pembekalan kepada sahabat-sahabat dalam rangka untuk menghadapi situasi saat ini, di mana situasi kita
boleh dikata berada dalam ketidakpastian, meskipun secara sumber daya kita memiliki banyak sumber daya. Tetapi ada kepastian sosial yang tidak sesuai dengan harapan kita, sehingga tentu berdampak secara ekonomi. Nah, karena itu pada kesempatan kali ini kita berharap ada arahan-arahan dari Pak Kiai untuk bagaimana sahabat-sahabat Ansor dan Banser untuk tetap tegar, tetap teguh menghadapi situasi sosial di masa pandemi ini. Karena itu sekali lagi mohon izin Pak Kiai untuk memberikan tausiah kepada sahabat-sahabat khususnya yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi. Karena kita tahu bahwa tantangan terbesar ke depan kita ini adalah masalah panen. Sehingga tentu sahabat-sahabat Ansor dan Banser harus siap dalam menghadapi situasi. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya memohon izin kepada Pak Kiai, kepada sahabat-sahabat yang lain. Saya tidak bisa bergabung sampai selesai karena jam ini juga saya ada meeting dengan staf ahli Menteri Desa. Ini saya juga sudah telat sekitar 20 menit. Jadi saya mohon izin untuk setelah saya menyampaikan sambutan ini, saya bergabung di virtual lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya saya serahkan kepada Sekretaris Wilayah Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Selatan untuk diskusi selanjutnya dan pengajian selanjutnya. Kepada Pak Sekretaris, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lapor Pak Kiai, insyaallah akan mengikuti pengajian ini 23 pimpinan cabang Sulawesi Selatan yang mengikuti lewat YouTube dan fanpage GP Ansor Sulsel yang tidak bisa bergabung di Zoom ini, dan juga bergabung dengan kita di kesempatan ini salah seorang anggota DPRD Sulawesi Selatan dari Komisi B, yaitu Ibu Haja Andi Nur Hidayati Zainuddin, yang insya Allah akan memantau seperti apa aspirasi yang ada di kesempatan ini. Untuk kesempatan pengajian recovery ekonomi di masa pandemi yang rencananya judulnya recovery ekonomi pasca pandemi, tapi karena pandeminya belum selesai, jadi recovery ekonomi di masa pandemi Pak Kiai. Oleh kepada Andre Guruta, Kiai Haji Marsudi Syuhud, salah satu pengasuh pondok pesantren ekonomi yang saya tidak bisa sebut namanya, Darul Ujwah, saya ya, mudah-mudahan tidak salah. Kepada Pak Kiai dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ulama anal kiram wa habaiban al afadil masyayikhina wa bil khusus saudara-saudara kita, sahabat-sahabat saya sendiri dari pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Selatan beserta seluruh cabang-cabangnya dan bangser-bangsernya, bahwa hari demi hari
selalu akan ada perubahan-perubahan. Karena perubahan-perubahan itu adalah barang yang pasti, barang yang nyata. Untuk menghadapi perubahan-perubahan ini, termasuk dalam bidang ekonomi, kita hari ini akan mengadakan pengajian recovery ekonomi di masa pandemi. Maka alhamdulillah pengurus wilayah Gerakan Pemuda Ansor Sulsel menginisiasi hal yang sangat fundamental dan sangat-sangat penting. Dan saya juga bersyukur alhamdulillah ada Komisi 8 turut serta ikut pengajian ini. Karena sesungguhnya ekonomi adalah tidak sekedar fardu kifayah. Tidak sekedar fardu kifayah, tapi memang juga kewajiban secara pribadi juga. Saya sendiri, kaitannya dengan ekonomi yang saya tekuni, saya selain belajar kitab-kitab fikih, kitab salaf dari pesantren, saya belajar ekonomi yang sifatnya struktural. Saya kuliah juga ekonomi, doktor saya juga ekonomi. Saya belajar juga di dalam kitab-kitab yang kontemporer atau kitab-kitab yang klasik. Biasanya dalam persoalan ekonomi, krisis, saya diundang di beberapa negara. Saya ketika krisis Amerika tentang mortgage, saya juga diundang di beberapa universitas di Amerika, di Emory University dan banyak. Begitu pula di Rusia dan di Inggris. Dan saya juga penceramah dari World Economic Forum, Forum Ekonomi Dunia yang saudara-saudara bisa melihat di Google, dicari pada Syekh Google, yang Syekh yang paling alim di dunia, ditanya apa saja, jawab Syekh Google, nanti bisa di Google. Saya juga mengkaji kitab-kitab ekonomi di pesantren saya, yang sekarang kita lagi mengkaji kitab Quwwatut Taghyir, The Power of Change. Bagaimana kita menghadapi sebuah perubahan, dan kajian kitab itu ini juga dengan streaming. Saudara-saudara, sahabat-sahabat saya bisa mencari di YouTube tentang kajian-kajian yang sangat penting dan fundamental, karena kita sebagai umat Islam dalam berekonomi itu adalah kewajiban individu-individu untuk memenuhi kebutuhan individu dan keluarganya, juga untuk memenuhi kebutuhan pribadi-pribadi dan kebutuhan bersama yang sifatnya fardiyah dan jam'iyah, bersama-sama. Nah, kita wajib melaksanakan itu. Nah, ketika kita wajib melakukan itu, bahwa sebagai umat Islam, kenapa kita itu perintah zakat itu digandeng sholat, sedekah itu menjadi amalan yang paling utama. Kelihatannya zakat, tapi sesungguhnya itu adalah motivasi besar agar kita mau untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi. Maka kita kalau mau ingin jadi bisnismen, ingin jadi tajir, ingin jadi pengusaha yang sukses, yang bisa bayar zakat yang sebesar-besarnya, pengusaha yang sukses, yang bisa memberi sedekah yang sebesar-besarnya. Maka ketika ada salah satu rukunnya Islam, yang kelima, itu rukun Islam ritual yang digabung juga dengan ekonomi, yaitu rukun Islam hajat.
hajan mabruro, wasa'yam masburo, tapi juga watijarotan lantabur. Haji itu spiritual, tapi digandeng dengan bisnis, watijarotan lantabur. Bisnis ini fluktuatif, naik turun, baik secara individu ataupun secara global dunia, karena dipengaruhi macam-macam. Fluktuatif global dunia yang dipengaruhi oleh hal-hal yang membuat ekonomi negatif, sebagaimana COVID-19 ini, itu bisa menimpa siapa saja. Menimpa kita secara individu dan menimpa secara jamaah, company, korporat, tapi juga menimpa kepada negara-negara. Ketika kita tertimpa suatu huru-hara atau pandemi atau wabah yang kemudian akan membuat merosotnya ekonomi, Islam telah memberikan banyak hal, tuntunan-tuntunan. Dan jika kita bisa memahami tuntunan itu, maka masyarakat Islam mestinya dalam situasi apapun itu sudah kita terbiasa dan kenyal dan bisa menghadapi problem-problem masalah itu dan akhirnya bisa keluar dari masalah. Karena dalam ajaran Islam sangat lengkap bagaimana cara menyerang pasar, bagaimana cara keluar dari krisis, bagaimana cara membuat produksi, dan bagaimana dan seterusnya untuk memenuhi kebutuhan hajat hidupnya. Maka disampaikan bahwa tanawalul Islam hayat al-bashari fi mukhtalifi nawahiha sawa'un kanat ruhiyatan aw madiyatan. Tanawalul Islam hayat al-bashari, Islam membahas kehidupan manusia dalam berbagai aspek. Fi mukhtalifi nawahiha, dalam beberapa aspek-aspek. Sawa'un kanat ruhiyatan au madiyatan, baik itu aspek spiritual au madiyatan atau aspek material, yaitu ekonomi. Falam yaqtasir al-Islam ala mujarrodi al-aqaid. Islam tidak hanya mengajarkan tentang akidah saja. Jadi tidak hanya mengajarkan aspek akidah saja. Tapi falam yaktasir al-Islam ala mujarradil aqaid wal hidayah ar-ruqiyah fil waqtil ladzi lam yaghfalha. Tidak terbatas pada doktrin akidah saja, tapi termasuk di dalamnya bimbingan spiritual pada saat yang tidak terabaikan. Ketika ada pandemi pun sudah ada panduan-panduannya. Maka siapa saja yang beragama Islam ngadepin model dan situasi kayak apa, itu tidak akan pernah gugup dan gagap. Tidak akan pernah gagap. Apalagi kita sebagai pemimpin dan kita umat Islam, kita orang Islam, ngadepin persoalan apapun tidak boleh gugup dan gagap, karena sudah ada ajarannya. Ajarannya sudah komplit, plit. Bayangkan sekarang tentang pandemi ya. 15 abad yang lalu telah diajarkan. Kalau ada pandemi, jika Anda ada
Kalau Anda dengar dan tahu di suatu tempat ada pandemi, maka Anda tidak boleh memasukinya. Itu kata Rasulullah. Idza sami'tum, ketika Anda mendengarkan di ardin, pada suatu tempat, ada di suatu tempat itu at-ta'un, berupa pandemi, maka larangannya fala yadkhuluha, maka janganlah memasukinya. Ketika kita dengar di satu tempat zona merah, kita nggak boleh memasuki. Tapi kalau kita ada pada zona itu, tempat itu, fala takhruju minha, maka janganlah kau keluar darinya. Ini 15 abad yang lalu kita sudah diajari jika nanti ada pandemi. Maka ketika umat Islam sedunia menghadapi pandemi begini, itu sudah krek, secara spontanitas bergerak dan tahu tata caranya. Maka tidak hanya Indonesia, tapi dunia Islam, Saudi, apa semua, PSBB dilakukan, karena PSBB itu diperintahkan oleh Rasulullah. Begitu pula ketika kita menghadapi ekonomi, wabima anal Islam ja'a bimana hajin syamilin, bahwa sesungguhnya agama Islam datang dengan pendekatan yang komprehensif. Pendekatan yang komprehensif. Pendekatan yang komprehensif untuk apa? Li'ilaji kullil masyakil wal azmat. Untuk mengobati semua masalah dan krisis. Salah apa, ada krisis apa, Islam datang, itu udah dengan obatnya. Sudah dengan obatnya. Li'ilaji kullil masyakil wal azmat. Untuk mengobati tiap-tiap problem dan tiap-tiap krisis wal azmat. Wa ala ra'siha al-masyakil al-iqtisadiyah. Dan di atas semua itu termasuk krisis ekonomi. Krisis ekonomi ini juga telah banyak diatur oleh Islam. Waktu Amerika krisis mortgage, saya diundang untuk menyampaikan pandangan-pandangannya di beberapa negara. Begitu pula ketika krisis keuangan. Kita cukup membawa kitab Fathul Qorib sudah bisa menjadi obatnya. Li'ilaji kullil masyakil. Masyakilul iqtisadiyah. Bisa jadi obatnya penyakit krisis. Bahwa kitab-kitab fikih dan juga kitab-kitab kontemporer sampai data-data yang diperlukan. Jadi intinya bahwa Islam datang itu dengan membawa jawabannya dari segi apapun krisisnya. Karena fanidhamul iqtisadi fil Islam nidhamun mithaliyun. Bahwa karakteristik ekonomi dalam Islam atau ekonomi Islam atau ekonomi yang dijawab dengan persoalan-persoalan ekonomi Islam, yaitu sistem-sistem yang sudah ada. Berarti sistem ekonomi dalam Islam adalah sistem yang sangat-sangat ideal, yaitu nidhamun mithaliyun, sistem yang sangat-sangat ideal. La yaqifu inda hududil wasfi lima huwa kain, yang tidak berhenti pada batas-batas deskripsi
tentang apa yang ada. Jadi tidak berhenti pada deskripsi batas-batas apa yang ada. Jadi kalau krisis moneter, sebabnya apa? Apa yang ada? Krisis mortgage, karena orang beli rumah, rumahnya ngutang, utangnya dibikin utang lagi, layer 1, layer 2, layer 2 dibikin, dijamin lagi oleh insuren, dihutangkan lagi menjadi layer 3. Ketika layer pertama ambruk, maka ekonomi layer 1, layer 2, layer 3 akan ambruk. Contoh, ada satu kertas dijamin oleh insuren. Insuren itu menjamin kertas itu, dimasukin ke bank, dapat uang. Uang itu untuk investasi di sebuah negara. Company di negara itu mengeluarkan bond. Uang itu untuk beli bond. Berarti uang yang untuk beli bond di satu negara sudah untuk membangun. Itu layer 1. Kemudian bond itu dikumpulin lagi, dijual lagi untuk bangun di negara yang lain. Itu sudah layer 2. Negara itu mengeluarkan bond lagi, dijual lagi bondnya untuk bangun di tempat lain. Itu layer 3. Dan seterusnya dikembangkan. Kalau kemudian yang depan saja, misalnya itu rumah, perumahan, beli tanah tadinya 1.000 rupiah, di appraisal tahun depan sudah naik, dibikin naik harganya sendiri menjadi 2.000, tahun depannya lagi menjadi 10.000. Nah, tiba-tiba orang sudah tidak bisa membayar karena harganya sudah 1 juta semeter. Dan krisis moneter, krisis keuangan, maka harga 1 juta kembali lagi ke bawah. Hancurlah seluruh layer 1, 2, 3. Itulah yang disebut krisis moneter. Nah, sekarang krisisnya krisis tentang karena ada akibat pandemi COVID-19 yang mengakibatkan tidak ada produksi. Tidak ada produksi, betapapun banyak permintaan, tidak ada barang. Atau tidak ada produksi, tidak ada orang kerja, kerjanya tutup, maka yang tadinya punya penghasilan menjadi tidak punya penghasilan. Ketika tidak punya penghasilan, maka daya beli, purchase power menurun. Ketika purchase power menurun, selain menurun, barangnya nggak ada, nggak bisa beli. Nah, ketika demikian, lalu upaya apa agar purchase power-nya naik dan bisa produksi untuk memenuhi kebutuhan itu? Karena sekarang di seluruh sisi sudah mati. Ekonomi bergerak karena ada penawaran, ada kebutuhan, ada demand. Ada kebutuhan, ada produksi. Nah, kalau kebutuhannya tidak ada, berarti produksinya pun menjadi lama-lama tidak ada. Kalau tidak ada semua, lalu gimana cara mengadakan ini yang sudah mati? Jadi ada sektor rumah tangga, ada sektor korporasi produksi, tapi juga ada government, pemerintah. Ketika rumah tangga sudah mati, sektor korporasi juga mati karena adanya permintaan dari rumah tangga, maka korporasi atau produksi itu membuat barangnya. Tapi ketika rumah tangga pemasukannya sudah nggak ada, maka tidak beli. Ketika tidak beli, maka orang yang membuat barang pun akhirnya jadi berhenti. Nah, satu ada fungsi pemerintah. Sekuat apa pemerintah untuk menggerakkan ekonomi ini, ekonomi yang sudah berhenti.
Pemerintah melalui bank mencetak uang. Uang disalurkan ke sektor rumah tangga dan sektor produksi termasuk di pemerintahan. Ketika uang itu berhenti, misalnya produksinya juga berhenti, keuangan pun yang tadinya dimasukin ke bank, kemudian orang-orang tidak bisa membayar bank. Ketika tidak bisa membayar bank karena proyeknya berhenti, nggak bisa bayar bank, berhenti pula itu proyek. Hari ini Presiden Jokowi meluncurkan proyeknya yang saya baca dalam blueprint-nya ada sekitar 6.6 triliun untuk membangun infrastruktur. Ini sesungguhnya impian yang sangat baik untuk memacu kita ke depan agar bisa ekonomi bergerak. Nah, dalam agama kita, agama Islam, fanidom al-iqtisadi fil Islam nidomun mitaliyun. Bahwa sistem ekonomi dalam agama kita adalah sistem yang nidomun mitaliyun. Sistem yang sangat ideal yang harus bisa menjawab persoalan la yaqifu inda hududil wasfi lima huwa kain, yang tidak berhenti pada batas-batas deskripsi tentang apa yang ada, tetapi wa inama yahtamu bima yajibu ayyakuna, tetapi lebih peduli tentang apa yang seharusnya. Jadi kita tidak meratapi apa yang sudah terjadi, tapi kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan. Itu intinya. Ketika meratapi barang yang sudah terjadi, itu barang yang sudah berlalu. Artinya apa? Hari kemarin sudah berlalu. Tapi kita juga ketika meratapi hari esok takut karena sekarang sudah tidak bisa kerja apa-apa, modalnya sudah habis. Itu kita harus berpikir hari esok belum datang. Orang hari esok belum datang kok kita sudah takut. Lalu bagaimana? Yang ada hari ini, detik ini. Tidak boleh takut hari esok yang memang belum datang, kenapa harus ditakuti? Nah, itu intinya. Hari kemarin, wong sudah berlalu kok kita masih mikirin terus, nggak mau melakukan dan mencari upaya-upaya untuk mencari solusi-solusi bagaimana menjawab tentang krisis ekonomi karena pandemi COVID ini. Jadi langkah pertama yang harus dicatat di masing-masing pikiran dan hati kita, satu, yang kemarin sudah berlalu, yang besok belum datang, yang ada hari ini. Maka jangan takut hari esok yang belum datang, dan jangan juga menyesali, terlalu menyesali hari kemarin yang sudah berlalu. Yang ada adalah hari ini, detik ini. Ketika yang kita menghadap hari ini, detik ini, pangkalnya dari mana? Dijelaskan dalam kitab Quwwatut Taghyir, The Power of Change, teori perubahan. Maka at-taghyir naw'ani, perubahan ada dua macam, taghyir ijbari wa taghyir ikhtiyari. Taghyir ijbari adalah perubahan yang memaksa kita berubah. Kita mau berubah, ya berubah. Kita mau tidak berubah, ya tetap berubah. Itu namanya taghyir ijbari. Sebagaimana COVID-19 ini, kita mau berubah, ya tetap berubah, mau tidak berubah, ya berubah. Nah,
perubahan yang ijbari ini alladzi huwa minallah adalah datangnya terbesarnya dari Allah, walaupun dari unsur manusianya juga ada. Tapi mayoritas kalau yang ijbari alladzi huwa minallah. Nah, yang ikhtiari perubahan yang diprogramkan alladzi huwa minan nas yang datangnya dari manusia. Ketika ada perubahan ijbari yang dahsyat seperti COVID-19 ini, maka kita sebagai manusia, individu-individu harus mulai detik ini tidak komplain terus tentang adanya COVID-19. Nah ini, sekarang kan yang banyak orang komplain terus. Mbok komplainnya sampai jungkel. COVID-19 itu begini ada. Maka yang dibutuhkan adalah mencari solusi yang solutif. Nah ini, solusi yang solutif itu adalah at-taghyir al-ikhtiyari, perubahan yang diprogramkan dan dipersiapkan, yang diatur manajemen dan strateginya. Manajemennya bagaimana, strateginya bagaimana, caranya kayak apa, bagaimana cara menemukan sesuatu untuk mengatasi problem ini. Nah, at-taghyir al-ikhtiyari wa yatimmu at-taghyir fihi biidratika wa ikhtiyarika ka antaghayyara wadhifatak. At-taghyir al-ikhtiyari, perubahan yang diprogramkan oleh kita manusia untuk menghadapi perubahan yang memaksa. Wa yatimmu at-taghyir fihi, perubahan ini bisa dikasih solusinya yang secara sempurna dengan satu aja ini. Setelah kita tadi sudah pikiran kita yang ke belakang yang sudah, gak usah takut yang ke depan, yang sekarang adanya kita mulai dan teruskan. Dengan apa? Dengan satu aja ini, satu. Apa itu satu itu? Untuk mengatasi perubahan COVID ini, yaitu biirodatika wakhtiyarika. Bagaimana Anda harus bisa menemukan kemampuan Anda sendiri yang Anda pilih. Nah, ini. Kita harus bisa menemukan sesuatu, baik secara individu-individu, atau secara jamaah organisasi, atau kebersamaan sebagai government, pemerintah. Harus menemukan apa solusinya. Nah, karena sesungguhnya Allah ini telah menggambarkan, mengirim message-nya kepada kita ketika ada sebuah perubahan yang mendesak. Sebagaimana Allah sampaikan dalam message-nya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah apa-apa yang ada di sebuah kaum kalau kaumnya itu tidak mau merubah dirinya sendiri. Kalau kaumnya dan kita secara individu atau jamaah tidak mau berusaha, ya tidak akan mendapatkan perubahan itu. Ini adalah ayat yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika demikian berarti kembalinya kepada diri kita masing-masing secara individu, fardiyah, atau kepada kita yang kembalinya pada jam'iyah, jamaah, organisasi, korporat, atau government, pemerintah, atau negara.
Karena sesungguhnya Allah telah memberikan peringatan bahwa sesungguhnya di dalam diri kita sudah dikasih software yang mampu untuk mengatasi itu. Dengan beritanya dari Allah dalam surat Az-Zariyat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri Anda masing-masing, apakah Anda tidak melihat untuk bisa menemukan sesuatu apa yang untuk mengatasi pagebluk COVID-19 ini, baik di bidang penyakitnya dan di bidang yang menyertai penyakit COVID, yaitu ekonomi. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri Anda sesungguhnya sudah ada. Kalau pengetahuan obatnya sudah ada juga. Pengetahuan obat untuk corona sudah ada juga di Indonesia ini. Pengetahuan obat politiknya juga sudah ada. Apakah Anda tahu apa tidak? Apakah Anda berpikir apa tidak? Apakah kita ingin mencari sesuatu obat itu apa tidak? Intinya cuma ada di situ doang. Nah, ketika demikian, untuk bisa menemukan sesuatu yang menjawab tantangan ekonomi itu, strateginya ada sekitar 12 strategi. Strateginya ada 12. Kita satu-satu kalau nanti waktunya cukup, kita sampai selesai 12. Yang nomor 2, yang harus kita ketahui dan kita sadari, setelah menyadari tentang keadaan yang nomor 1 tadi, sekarang nomor 2 harus menyadari bahwa Allah telah memberikan modal kepada kita sama semua. Baik yang kaya atau yang miskin, yang alim atau yang belum alim, baik Indonesia atau Amerika atau Saudi, Timur Tengah atau mana saja, modalnya sama. Apa modalnya? Al-khomat ay al-khawasil khoms. Allah ngasih modal pancandria manusia. Dikasih pikiran sama. Orang Indonesia, orang Saudi, orang Amerika, orang Jawa Tengah, orang Sulawesi Selatan, sama. Punya mata, punya hidung, punya telinga, punya pikiran, punya perasa, punya pengindra, sama. Modalnya dari Allah. Yang kedua, Allah ngasih waktu sama. Al-waqt, waktu yang sama. 12 jam sehari, 8 hari 1 minggu, 1 tahun 12 bulan, sama. Dikasih waktu oleh Allah, modal dari Allah. Yang ketiga, Allah kasih yang sama al-fiqh. Pikiran, akal sama. Individu-individu di Amerika, di Sulawesi, di Jakarta, yang jadi presiden atau yang jadi tukang sol sepatu atau tukang nyapu jalan, sama. Dikasih oleh Allah al-fikr, al-akal, sama. Nah, sekarang yang berbeda adalah at-toqoh alati takhruju bisababi hadzal fikri wal mantiki wat tahlil. Ini kenapa kok jadi ada orang kaya, ada orang belum kaya, ada negara miskin kok ada negara kaya, ada negara kuat kok ada negara belum kuat, ada negara advance maju, ada negara yang tidak maju, ada grup G10, ada G20, ada grup sekian-sekian, ada grup negara berkembang. Kenapa kok ada panggilan itu? Karena betapapun dikasih modal yang sama oleh Allah,
tapi menggunakan modalnya tidak sama. Ini, ketika menggunakan modal pancandrianya tidak sama, menggunakan waktunya tidak sama, menggunakan pikirannya tidak sama, menggunakan kemampuan berpikirnya juga tidak sama. Maka dari situ akan mempengaruhi hasil yang tidak sama. Kepengen jadi orang kaya, tapi perilakunya inginnya nggak ngapa-ngapain. Kalau orang jadi karyawan, inginnya gajinya tinggi, tapi libur terus. Liburnya yang panjang, gajinya yang tinggi. Mana ada? Begitu pula, ingin jadi orang hebat, males-malesan. Mana mungkin? Nah, inilah sesungguhnya yang membedakan itu. Nah, untuk mencapai cepat recovery, maka strateginya nomor 1, al-idrak li kudratillah mahdudah li taghyiri ahwalina. Ini nomor 1. Kita harus mampu menemukan sesuatu yang klik benar-benar untuk merubah keadaan kita hari ini. Jadi ketika ada COVID, bagaimana kebijakan kita sebagai pemerintah? Misalnya sebagai pemerintah, kita harus membuat kebijakan apa? Klik pertama, idrok pertama, harus bikin undang-undang, harus bikin aturan, harus bikin gugus tugas. Nah, itu adalah idrok namanya. Aturannya adalah harus pakai masker. Aturannya harus social distancing. Itu namanya idrok. Begitu pula dalam ekonomi. Ketika rumah tangga sudah jebol, karena yang biasanya orang mendapatkan penghasilan sehari untuk bisa makan sehari, membawa peluit saja ke jalan raya, prit gitu, sudah bisa makan. Nah kemarin-kemarin, boro-boro bisa membawa peluit, wong yang dipeluitin saja nggak ada, prit gitu nggak ada. Orang nggak pada ini, ya sudah nggak makan. Nah ketika begitu, secara individu-individu pun harus bisa al-idrak, menemukan kemampuan kita masing-masing untuk menghadapi itu. Temukan, mungkin bisa berbeda antara satu individu dengan individu lain. Antara di Jawa atau di Sulsel. Antara di Indonesia atau di Amerika. Mungkin itu beda-beda. Nah, apa yang sangat klik, sangat mempengaruhi untuk kita bisa survive, itulah klik pertama. Maka ketika presiden ketika itu kemudian bikin gugus tugas untuk COVID, itu kalau COVID-nya. Dan sekarang kalau ekonominya itu apa? Apa? Menurunkan pajak-pajak, membuat insentif. Misalnya orang yang tidak bisa membayar listrik, KWH sekian ya jangan bayar dulu karena untuk ngasih hidup. Kalau misalnya sesuatu yang sangat berat adalah tentang makanan pokok. Makanan pokok tidak ada, maka ada sumbangan bantuan sosial. Itu sesungguhnya nomor 1 al-idrok. Itulah idrok, menemukan sesuatu. Dan baru nanti ketika sudah hidup, pelan-pelan new normal. New normal orang agar bisa bergerak, tapi penyakit juga jangan ikut bergerak. Bagaimana kita ikuti peraturan pemerintahnya tentang COVID-19, tapi juga bergerak ekonominya, biar jangan mati. Karena orang sekarang mulai banyak bilang, kita COVID mati, kita takut COVID di rumah juga mati. Mati karena ketakutan COVID, mati kelaparan, tidak makan. Nah, yang demikian maka
individu atau jamaah atau pemerintah harus bisa menemukan klik yang terbesar untuk bisa mengungkit ekonomi bergerak. Ini. Kalau yang pertama adalah kebutuhan pokok, maka bagaimana kebutuhan pokok itu terpenuhi? Berarti pertanian digerakkan untuk kebutuhan makan kecukupan pertama, itu yang harus diidrok dulu. Kalau tujuannya nanti setelah idrok itu apa sih di daerah itu yang paling tepat? Sementara pada hari ini belum bisa jualan ke luar negeri, hari ini, karena masih pada tutup. Nggak bisa ekspor, nggak bisa import. Lalu apa yang biasanya kita ekspor dan import nggak mampu untuk ekspor dan import? Nah, berarti kita cari peluang. Peluang apa yang paling tepat hari ini? Itu yang disebut al-idraku. Likudratil la mahdudah litaghyiri ahwalina. Menemukan kemampuan kita sendiri yang tidak terbatas. Setiap individu dan kelompok itu mempunyai kemampuan yang ala mahdudah, yang tidak terbatas, yang bisa dicari satu-satu mungkin dengan cara di list 1, 2, 3, 4. Kemudian di list resikonya, kemudian di list keuntungannya. Ketika sudah di list 1, 2, 3, 4, resikonya dan keuntungannya, pilih yang resiko terkecil dan laksanakan itu. Itu strategi pertama. Strategi yang kedua adalah at-tawakkal 'ala Allah. Kalau sudah memilih yang dengan cara mengelis tadi, mungkin ada 100 atau 1000 pilihan. Resikonya juga sudah di list, mungkin ada 100 atau 1000 pilihan. Manfaatnya juga di list. Dari 100 sampai 1000, mana yang resikonya terkecil, ambil dan putuskan, jangan ragu-ragu. Ketika sudah diputuskan tidak ragu-ragu, maka di situ namanya at-tawakkal 'ala Allah. Sudah, ini saya melakukan ini. Saya mau melakukan ini. Tawakal 'ala Allah. Jangan mundur-mundur. Sebab kalau pemimpin ragu membuat keputusan, rakyat akan bingung. Ini masih harus diperpanjang PSBB-nya atau dihentikan. Yang satu ngomong dihentikan, yang satu diperpanjang, yang satu setengah-setengah, bingung rakyatnya. Tidak boleh begitu jadi pemimpin. Harus idrok jelas. Tidak boleh membuat orang bimbang. Untuk tidak membuat orang bimbang dan bingung, maka nomor 2, at-tawakkal 'ala Allah. Itu hukumnya wajib. Kalau sudah ketemu klik, yakinlah ini dari Allah. Kita jalankan. Inilah yang terbaik, kita jalankan. Jangan tolah-toleh kanan kiri. Strategi nomor 2. Strategi nomor 3, ittikhadul qarar bistikhdami hadhil qudrat. Mengambil keputusan dengan melaksanakan kemampuan-kemampuan yang dipilih tadi, yang sudah di-ranking. Ambil keputusan dan laksanakan. Jangan tolah-toleh. Yang sudah di-ranking tapi yang sudah dipilih, mana yang terbaik? Itu nomor 3. Nomor 4, ikhtiyarul uslub al-munasib litangfid. Cari, pilih cara yang tepat. Karena mungkin saja cara di Jawa tepat, di Sulsel tidak tepat, di Maluku tidak tepat, di Kalimantan tidak tepat. Tepatnya hanya di Jawa, maka jangan ditiru. Harus pemimpin dan individu ketika menghadapi konflik semacam ini, setelah memilih mau kerjakan apa, cari cara yang tepat sesuai dengan keadaannya. Belum tentu
Yang sesuai di Amerika, sesuai di Indonesia. Belum tentu. Belum tentu yang sesuai di Saudi, sesuai di Jakarta. Belum tentu. Maka cari yang paling tepat. Itu namanya ittikhadul qarar bistikhdami hadhil qudrat. Ikhtiyarul uslub al-munasib litangfik. Mencari cara yang sesuai dengan pelaksanaannya. Nggak usah terganggu karena banyak orang ngambil dalil kalau di Amerika, kalau di Beijing, kalau di Rusia, kalau di Saudi. Jangan risau itu. Karena belum tentu sama. Kalau menurut ekonom ini, belum tentu. Yang tahu kita sendiri, yang tahu. Nah, itu yang nomor 4. Strategi nomor 4. Nanti kalau kita sudah nyampe, sudah bisa milih ke strategi sampai strategi nomor 4, insya Allah akan muncul yang kelima. Apa yang kelima? Ar-ruhbah. Seneng. Awalnya mungkin protes masyarakat kepada kebijakan itu, awalnya. Tapi ketika ternyata tepat, masuk akal, sesuai, nanti masyarakat akan timbul ar-ruhbah. Seneng. Oh iya, bener. Gitu. Begitu pula ketika memutuskan untuk diri sendiri, mau usaha apa besok, cari di ranking. Resikonya apa, manfaatnya apa, pilih resiko paling ringan, kemudian laksanakan. Nanti pertama-tama rasanya berat, tapi ketika dijalankan terus, maka yang kelima akan muncul, namanya ar-ruhbah. Hope atau harapan-harapan itu akan muncul. Insya Allah usaha ini. Kalau misalnya Sulsel apa sih? Lautnya luas, ikan banyak. Orang asal mau ke laut saja pulang bawa ikan, nggak pernah kelaparan. Tanahnya luas, orang asal mau nyangkul aja nanem. Tidak pernah orang Indonesia itu akan menjadi orang yang kelaparan, rasanya tidak kalau benar-benar ikan banyak, pisang banyak, nggak makan nasi bisa makan pisang, nggak bisa makan pisang bisa makan singkong. Coba bayangkan kalau negara yang cuma bisa kerjanya 6 bulan, karena selainnya 6 bulan lagi kena salju, maka tanah yang bisa digarap cuma 6 bulan. Itu berarti kerja 6 bulan untuk memenuhi kebutuhan 1 tahun. Maka harus kerja keras. Di Indonesia, seminggu 8 bulan, 1 tahun 12, seminggu 8 hari, 1 tahun 12 bulan, siang malam bisa nyangkul, bisa nyari ikan siang malam. Waktunya kapan saja bisa cari rezeki. Masa kita kekurangan makan? Mestinya tidak. Musimnya bisa nanam apa saja di seluruh penjuru Indonesia. Coba di negara yang punya salju, 6 bulan sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, di situ mestinya kita optimisnya. Maka nanti nomor 5 akan muncul namanya ar-ruhbah. Nah, kalau sudah muncul rubah, akan muncul yang ke-6. Namanya al-istihqaq. Wah, ketika udah dimulai, sudah mulai bagus, Anda udah memilih mau bisnis ikan, atau mau bisnis lobster, atau mau bisnis pertanian, apa dulu, atau mau bisnis obat-obatan. Karena alhamdulillah di bawah NU banyak profesor, dan dengan adanya COVID-19, ada sekitar 4 profesor-profesor NU menemukan yang sudah teruji untuk mengobati, diuji dalam 300 orang yang kena COVID sembuh. Yang kemarin tidak mikir sebelumnya profesor ini bisa menemukan obat.
Tapi karena itu dianggapnya kalau menurut Western harus diuji klinis, walaupun sudah diciptakan melalui riset-riset profesor, masih kita sebut namanya jamu. Tapi walaupun jamu, kalau ada orang yang kena COVID, dikasih obat dari ini yang diproduksi oleh orang-orang profesor NU, kebetulan orang-orang ahli Torekoh, muridnya Habib Lutfi itu, yang menemukan obat-obat ini ada 4 macam, dan dicoba di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Bahkan Pemda yang nyoba untuk orang kena COVID, sembuh. Nah itu bisa dikembangkan, nah itu bisa namanya menemukan. Yang mungkin terus nanti akan muncul rubah, dan kalau sudah bisa kayak gitu, akan muncul al-istiqoh, memantaskan diri. Oh ya, pantaskan dirinya. Kalau ingin jadi ketua cabang, pantaskan dirinya. Pantas perilakunya dan pas jadi ketua cabang. Kalau Anda ingin jadi ketua wilayah pantaskan bagaimana menjadi ketua wilayah. Begitu pula kalau ingin jadi ketua PBNU juga harus memantaskan. Itu namanya al-istiqoh. Begitu pula dalam berbisnis dan mengatasi ekonomi. Jangan takut. Karena penyakit pertama yang menghalangi sukses adalah takut. Gitu. Strategi yang ketujuh adalah at-tawakku. At-tawakku itu ya punya harapan-harapan dengan analisisnya yang jelas. Setelah dianalisis, resikonya dianalisis, yang at-tahlili, yang analytical, yang jelas, hitung-hitungannya jelas, maka akan keluar harapan. Yang ke-9 adalah tandiful madi, membersihkan hal-hal yang mempengaruhi pikiran kita masa lalu. Aduh, dulu saya itu sehari sudah dapat untung sekian, tapi gara-gara COVID, hancurlah saya. Aduh, kemarin kita bisa setiap bulan bisa nyicil terus-terusan, sekarang sudah nggak bisa dapat penghasilan, jadi nggak bisa nyicil. Yang begitu hentiin. Itu namanya tandiful madi, membersihkan persoalan yang lalu, menghadapi ke depan dengan rencana-rencana, dengan ikhtiar. Yang ke-10, tartibul hadir, merencanakan hari ini, detik ini. Tidak boleh berhenti, direncanakan terus-menerus, tidak boleh berhenti. Apa yang tadi sudah idrok ditemukan, kalau mau jualan udang ya udang, kalau mau jualan baby lobster, kalau jualan ikan, kalau di Sulsel itu yang paling baik pertaniannya Pak, pertanian. Kalau di Jawa kan pertanian sudah susah karena lahannya kecil, berarti harus apa? Itu harus mampu untuk idrok. Maka yang ke-10 adalah tartibul hadir, merencanakan detik ini. Maksudnya al-qim wal aulawiyat, nilai dan mana yang lebih utama. Pilih yang paling utama, yang paling top, resikonya kecil, pilih wal aulawiyat. Nah, nanti kalau sudah bisa memilih itu dilaksanakan, maka akan muncul yang ke-11, al-mas'uliyah. Al-mas'uliyah itu adalah tanggung jawab. Kita sama-sama tanggung jawab. Baik yang pribadi tanggung jawab, yang suami tanggung jawab terhadap istrinya, terhadap anaknya, terhadap se-RT-nya, terhadap sewilayahnya, terhadap se-negaranya. Baru yang terakhir, yang ke-12 adalah as-surah az-zatiyah, yaitu bagaimana akan menunjukkan performan kita nanti mampunya kayak apa, nyampenya kayak apa, hasilnya kayak apa. Itu namanya as-surah az-zatiyah. Bagi para santri, ngadepin perubahan ini itu sudah biasa, tidak gentar. Karena kalau santri di tiap-tiap pondok pesantren, di Indonesia ada 24.000 pesantren, itu pasti ngajarkan nahwu.
Nahwu dalam Jurmiyah, perubahan dalam kitab Jurmiyah, dalam kitab Nahwu itu bunyinya begini, al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi likhtilafil awami lidakhilati alaiha lafdon au taqdiron. Jadi i'rab adalah perubahan, taghir. Jadi kalau kita umat Islam, orang NU rata-rata dari pondok 24.000 pasti ngajarkan ini semua. Dan ini pelajaran tingkat dasar, yaitu taghyiru awakhiril kalimi, perubahan akhirnya kalimat. Artinya apa? Tidak totali berubah. COVID juga tidak merubah semuanya, tidak. Hanya awakhiril kalimi. Perubahan yang kecil di belakang, enggak total berubah, enggak. Jadi jangan takut ini berubah semua, enggak, kecil ini perubahannya. Karena apa kok bisa berubah? Likhtilafil awamili, karena adanya faktor-faktor yang berbeda-beda, ad-dakhilati alaiha, yang masuk, seperti COVID, faktor COVID-19. Nah ini bisa mempengaruhi ekonomi. Mempengaruhi ekonomi di mananya? Lafdon au taqdiron. Baik secara lafaz yang nyata kelihatan mata, au taqdiron, atau yang tidak kelihatan. Kelihatannya yang kelihatan nampak dan tidak nampak itu pasti berubah. Nah, perubahan ini jangan dianggap terlalu besar-besar nemen gitu, jadi kita tengleng gitu, jangan. Tapi kita lihat saja perubahannya kecil gitu. Nah, untuk menghadapi ini, kata kitab Jurmiyah itu, perubahan itu wa aksamuhu arbaatun, ada 4 macam. Ada dengan perubahan kayak gini, rof'un, naik. Yaitu ketika saya lihat ekonomi yang berubah menjadi naik itu orang yang berbisnis di IT. Bill Gates, Zoom, sekarang ini naik ini. Berapa penghasilannya? Ini Rafa. Nah, ada juga nasob. Ya, cuma biasa-biasa aja, tidak naik, tidak turun, nasob. Tapi juga ada yang wakaftin, yang decline, turun, yang turun ada. Tapi wajazmin ada yang diem saja, nggak naik, nggak turun, jazm, diem saja. Nah, itu pelajaran-pelajaran kayak gini sudah diajarkan di pesantren-pesantren. Nah, kalau kita ingin naik, ngadain COVID-19, liraf'i arba walamatin. Kalau ingin naik, tanda-tandanya ada 4. 1, ad-domah. Domah itu artinya jangan bercerai-berai, kumpul, berorganisasi. Jadi angsor-angsor yang benar-benar bisa berkorporasi, tidak hanya individu-individu. Kalau individu-individu mungkin kecil, tapi bisa berkorporasi, bisa bergabung bersama agar bisa besar. Itu ad-domu. Yang kedua, termasuknya adalah wal-waw. Ada wawu lil jam'i, ada wawu lil ma'iyah. Wawu untuk bagaimana kita berconnecting people to people, ada connecting people to others menjadi organisasi. Maka bisa pakai perantara wawu dan selanjutnya wal ya wa hadfun nun atau wal alif wan nun. Alif itu mau tidak mau musim Covid kayak gini harus alif, lurus. Jangan bengkok-bengkok langsung jadi layinah. Kalau jadi layinah itu nanti kalau ada persoalan saja ada ilat. Nah, itu harus alif. Kalau sudah niat alif. Baru nun. Itulah kira-kira saya harapkan sahabat-sahabat Ansor ini bisa menemukan idrok apa saja yang tepat sesuai di daerahnya
sumber daya apa yang bisa ditemukan, dengan ilmu apa yang ada pada dirinya. Maka untuk bisa menemukan idrok ini memang sesungguhnya ada ilmu tersendiri. Banyak orang pintar tidak bisa idrok karena sesungguhnya di sana ada ilmu untuk idrok, yaitu the knowledge for the knowledge. The knowledge to use the knowledge. Ilmu untuk menggunakan ilmu. Jadi tidak cukup di dunia ini hanya pinter, komlot, rankingnya tinggi. Tapi kalau tidak bisa menggunakan ilmunya, kemampuannya, maka tidak akan jadi apa-apa. Orang NU, Bangser, Ansor, Fatayat, Muslimat, NU, sudah diajarkan dari kitab yang sekecil-kecilnya. Maka mestinya mudah untuk menemukan dan untuk idrok tadi. Karena sudah ada ilmunya untuk idrok. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi pengajian ilmu yang berkah yang sudah disampaikan oleh Guru Tak. Kesimpulan besar yang kami ambil dari pengajian ini, Guru Tak tadi mengantar kita bagaimana bisa membaca kehidupan ini seolah-olah kita sedang membaca kitab kuning, kitab gundul. Membaca kitab gundul perlu strategi untuk melihat posisi-posisi sehingga mengetahui sebab akibat dari sesuatu itu. Insya Allah pimpinan wilayah GP Ansor menjadikan seluruh ilmu yang Guru Tak berikan pada hari ini sebagai sebentuk perintah untuk bertindak selanjutnya, berpikir dan bertindak cepat. Karena kita juga sudah direkomendasikan oleh pemerintah untuk menjadi bagian dari aksi gotong royong dalam menghadapi pandemi COVID ini. Dan insya Allah di kesempatan ini kami tidak tahu apa masih monitor anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Tolong operator bisa dilihat. Karena pimpinan wilayah akan bergerak cepat. Lapor Pak Kiai, pimpinan wilayah GP Ansor itu sudah sebagian pimpinan cabang sudah berjalan. Akan tetapi karena kondisi ini kita akan sesuaikan gerakan-gerakan ekonomi yang ada di setiap pimpinan cabang untuk merespon situasi dan kondisi hari ini di mana Sulawesi Selatan sangat tinggi tingkat positifnya sampai hari ini. Ya, kami berikan kesempatan untuk Ibu Hajah Andi Nurhidayati untuk bagaimana GP Ansor hari ini ingin melakukan apa yang disampaikan oleh tadi guru kita ini, Guru Tak, salah satu ekonom yang tentu menjadi rujukan kami sebagai santri. Tradisi kami adalah meminta dawuh kiai sebelum kami bergerak. Pada Ibu Hajah Andi Nurhidayati, kami persilakan. Operator. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran suaranya, Dinda? Ya, kedengaran. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kiai Masudi, adinda-adindaku semua dari keluarga besar Ansor, baik dari provinsi maupun ketua kabupaten kota yang sempat bergabung maupun yang sudah sempat melihat satu persatu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya sangat terkesima mendengarkan ulasan ceramah sekaligus pembelajaran yang sangat berharga dari Pak Kiai Masudi, karena disinilah pentingnya kita mendapatkan informasi-informasi tentang bagaimana sebenarnya Islam mengajarkan kepada kita menghadapi permasalahan-permasalahan ekonomi yang ada di masa ini. Saya dari pimpinan Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang bermitra beberapa 9 khususnya dalam perekonomian, yaitu pertanian, peternakan, perdagangan, koperasi, perindustrian, perikanan, kelautan, koperasi, dan pariwisata. Jadi saya merasa bahwa
ini sangat penting dan momen yang sangat menarik, dan harus saya katakan demikian karena insya Allah besok kami baru mau melakukan rapat kerja dengan mitra kami beserta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Balitbangda untuk menentukan bentuk-bentuk recovery ekonomi yang akan dianggarkan di dana parsial atau perubahan APBD 2020 yang akan datang. Jadi kesempatan inilah mungkin bisa disampaikan pula kepada kami, teman-teman atau adik-adik kami dari Ansor, karena saya lihat beberapa juga dari kabupaten yang punya koperasi atau ada yang punya usaha-usaha, inilah yang kalau saya yang penting untuk diangkat. Karena terus terang, dari 500 miliar anggaran yang kami sepakati untuk COVID-19 ini, baru kurang lebih 30% yang kami telah implementasikan itu hanya untuk pembelian alat kesehatan dan untuk safe net, social net itu, tapi khusus untuk recovery ekonomi belum sama sekali. Makanya kami mau dulu mendapatkan informasi dari adik-adikku semua bahwa seperti apa kira-kira yang kita butuhkan, karena konsep besar dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus terang belum ada. Siapa yang akan dibantu, bagaimana konsepnya secara ekonomi makro maupun mikro. Nah, saya sangat tertarik dari Pak Kiai tadi bahwa kita melihat saja potensi Sulawesi Selatan ini, apa saja yang kita lakukan, bahwa secara ikhtiar manusia seperti apa, bahwa ketika manusia berusaha, ketika manusia berikhtiar, insya Allah juga akan baru merubah nasib seseorang. Dan ini saya sepakat bahwa recovery ekonomi itu adalah bukan memberikan mereka ikan, tapi berikanlah mereka pancingan untuk mengambil ikan tersebut. Jadi mungkin kalau perlu adik-adik dari Ansor boleh melakukan rapat dengan pendapat dengan kami di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Kami menantikan supaya bisa memberikan secara konkret data-data seluruh kabupaten kota, usaha-usaha apa yang ada dari Ansor ini, apa-apa saja yang perlu kami backup atau kami bantu sehingga program ini betul-betul tepat sasaran. Ya. Kami sengaja mengundang atas inisiatif kami pribadi karena kami kalau menunggu dari provinsi nanti kerjanya nanti tidak jelas, atau jadi kami yang mengambil alih. Insya Allah mudah-mudahan besok ada hal-hal yang secara konkret dapat kami jabarkan, dapat kami diskusikan dengan teman-teman mitra kami Bapeda maupun seluruh mitra komisi itu, agar mereka bukan hanya sekedar membuat saja daftar-daftar inventaris yang akan dibantu, tapi betul-betul yang dibantu ini jelas ya Pak, kemudian usahanya seperti apa, jangan sampai justru ada hal-hal bukan yang penting mau dibantu tapi mereka tidak tepat sasaran lah, seperti itu intinya. Untuk itulah ini hanya sekedar masukan dari kami dan berikan apresiasi yang terbaik bagi seluruh teman-teman atau adik-adikku dari Ansor ini. Mudah-mudahan upaya-upaya kita untuk merakar roda perekonomian di Sulawesi Selatan bisa dibantu dan berikan diberkahi oleh Allah SWT. Itu saja barangkali masukan dari kami. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Ibu Andi telah menyampaikan beberapa hal tentang GP Ansor. Sahabat sekalian, sudah jelas tadi perintah dari Guru Tak, Iqra. Kita diperintahkan sekarang juga, hari ini juga untuk membaca seluruh dan membuat peta-peta dan pola gerakan perekonomian, recovery ekonomi di masa pandemi ini sudah sangat sempurna. Total tadi Guru Tak menyampaikan semua seperti apa, sekarang tinggal tugas kita. Insya Allah pimpinan wilayah mulai sekarang sampai malam sebentar kita begadang, para sahabat pimpinan, ini sudah tidak bisa dibantah. Guru Tak sudah perintah tadi itu. Dan sudah ada dari legislatif menunggu kita. Jadi ini formula yang diberikan tadi sudah tuntas dari beliau. Dan untuk terakhir Pak Kiai, mungkin kami mohon restu doanya Pak Kiai untuk memulai gerakan recovery ekonomi sebagaimana yang diinginkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kepada Guru Tak dengan hormat disilakan. Mari kita baca doa bersama-sama, ikutin saya. Insya Allah doa ini akan menghantarkan kita dalam keberkahan dan mudah-mudahan
kita semua menjadi pembayar zakat yang terbesar di Republik ini. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi ilmuka kafin su'ali ikfini bihaqil fatihati su'ala ilahi karomuka kafin anil maqali akrimni bihaqil fatihati maqala ilahi hafil ma bidomiri Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena aku dia karena setelah ini terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian dari Pak Kiai. Insyaallah sebentar jam 9 malam Zoom akan saya buka untuk semua pimpinan cabang, kita bicarakan apa yang direkomendasikan Pak Kiai guru kita hari ini. Mudah-mudahan kita semua akan berijtihad bersama-sama tentu untuk kepentingan diri kita, keluarga kita, dan organisasi kita, dan bangsa dan negara ini yang kita cintai. Sekian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti di-upload di YouTube enggak? Acara ini nanti di-upload di YouTube enggak? Di-upload ya. Kirim share itunya ya, linknya ya. Diedit dulu ya. Siap. Ya. Nanti di-share linknya. Siap. Oke, terima kasih. Salam untuk semua keluarga Bangser, Ansor, semuanya. Insya Allah hebat. Siap. Makasih Kiai. Terima kasih. Saya live ya. Siap. Saya tutup ya. Siap. Oke, siap.